Siap, gerak. Kepada ibu guru kita, hormat, gerak. Selamat siang. Silahkan duduk. Oke, apa kabarnya? Baik. Ya, oke, terima kasih. Sebelum kita mulai belajar kita hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Doa dimulai. Tuhan Yesus, kami mau belajar, berarti kami, berikan guru kami kesabaran supaya dapat sabar dalam pelajaran kami. Berarti juga kami semoga mengerti pelajaran yang diberikan oleh guru kami. Hanya ini doa anakmu, kami panjatkan melalui Yesus nama yang kudus. Amin. 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 Sebelum kita mulai belajar kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Sorak Sore Gembira. Tahu? Halo Halo Bandung ya. Bisa semuanya kita bernyanyi Halo Halo Bandung. 2, 3, ya. Halo. Halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, baik. Nah, kita akan hari ini pelajaran kita yaitu masih sama dengan teks berita. Ya. Nah, adapun teks berita ya, yang minggu lalu kita sudah membahas mengenai apa Naku minggu lalu? Iya, teks berita yaitu unsur-unsur yang ada dalam berita ya. Apa saja unsur-unsurnya minggu lalu? 5W 1H ya. 5W 1H apa itu? Apa? Yang kedua di mana? Yang ketiga siapa? Yang keempat kapan? Yang kelima mengapa? Dan yang keenam bagaimana? Atau biasa juga disingkat dengan adik Simba ya. Nah, kemudian apa itu arti dari berita juga sudah kita bahas ya. Baik. Nah, adapun CP atau capaian pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu elemennya menulis dan memirsa video teks berita. Nah, di elemen ini peserta didik mampu menuliskan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan apa? Iya, dan kreatif. Betul ya. Nah, kemudian elemen yang kedua yaitu menulis dan mempresentasikan ya. Nah, ini peserta didik mampu berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, struktur, dan kreatif melalui apa? Kegiatan menyebutkan apa? Unsur-unsur teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Nah, ini dia di CP atau capaian pembelajaran kita kali ini. Nah, dan adapun tujuan pembelajaran kita dari teks berita ini yang pertama, peserta didik mampu berlatih menyampaikan informasi secara apa? Sistematis, kemudian
terstruktur, kemudian dan kreatif melalui kegiatan menulis teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Ini nantinya adalah mengenai menulis dan memirsa, ya. Oke, Bu, oke. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan isi teks berita pada teks audiovisual secara apa nako? Lisan dan tepat, ya. Ini namanya berbicara mempresentasikan. Berbicara dan mempresentasikan. Baik, kita lanjut dengan unsur-unsur teks berita. Ya. Unsur-unsur teks berita ada 5W1H. Nah, jadi dalamnya ada nanti kalimat tanya apa, kemudian siapa, kemudian di mana, yang keempat apa? Kapan, yang kelima mengapa, dan yang keenam iya, bagaimana. Ya, inilah unsur-unsur dari teks berita. Dalam tubuh berita, semua unsur-unsur ini akan dituliskan di dalamnya. Ya, dalam teks berita. Kemudian selanjutnya yaitu jenis-jenis teks berita. Ya, jenis-jenis teks berita ada di sini berita langsung, kemudian berita mendalam, berita penyelidikan, berita interpretatif, dan berita opini. Ya, oke, kita lanjutkan dengan struktur teks berita. Ya, yang pertama apa? Kepala berita. Yang terdapat di dalamnya adalah judul berita. Yang kedua ada teras berita atau LED, ya. Yang ketiga ada tubuh berita, dan yang keempat ada ekor berita. Oke. Nah, kita lanjutkan. Nah, unsur kebahasaan teks berita, ya. Nah, unsur kebahasaan teks berita yang pertama mudah dipahami. Dan yang kedua, menggunakan kalimat simple yang sederhana. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Yang keempat, menggunakan verba transitif. Dan yang keempat adalah menggunakan verba pewarta. Oke, baik. Nah, kita lihat nanti ada di sini contoh dari berita. Ya. Contoh berita sama-sama yaitu tentang keadaan Kita bernyanyi terlebih dahulu lagu Halo Halo Bandung, ya. 2, 3, ya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Oke, baik ya. Nah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Dan sebelum kita masuk ke pelajaran kita hari ini, Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apa pelajaran kita minggu lalu, Naku? Iya, teks berita ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang teks fantasi ya. Nah, apa tadi arti teks fantasi? Iya, teks yang berisi imajinasi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Kita belajar tentang apa? Iya, teks berita ya. Nah, adapun CP, capaian pembelajaran
pembelajaran yang akan kita capai pada pelajaran kita kali ini yaitu peserta didik. Yang elemen pertama yaitu menulis dan memirsa video teks berita. Ya, ini elemen yang pertama. Nah, di elemen ini peserta didik akan mampu menuliskan gagasan, pikiran, pandangan atau arahan, pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis dan kreatif. Kemudian elemen yang kedua yaitu menulis dan mempresentasikan, ya. Nah, adapun di elemen ini peserta didik mampu berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, kemudian terstruktur, kemudian kreatif melalui kegiatan menyebutkan unsur-unsur teks berita sederhana dengan baik dan akurat. Nah, selanjutnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu 1. Peserta didik mampu berlatih menyampaikan informasi secara sistematis, ya. Nah, kemudian yang kedua, peserta didik mampu menuliskan isi teks berita. Nah, ini dia tujuan pelajaran kita kali ini. Selanjutnya, ya, adapun arti dari teks berita, coba sama-sama kita baca apa itu arti teks berita. Naku, 2, 3, ya. Berisi tentang segala kejadian atau peristiwa terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Iya, ini dia arti dari teks berita. Ya, jadi arti teks berita ini adalah teks yang berisi segala tentang kejadian atau peristiwa yang baru saja terjadi dan sedang hangat diperbincangkan oleh siapa? Iya, oleh masyarakat. Ini dia arti dari teks berita. Kemudian ada unsur-unsur berita. Ya, apa itu unsur-unsur berita? Iya, adik simbak atau sering juga disebut dengan 5W tambah 1H. Ya, nah ada di situ apa, kemudian siapa, kemudian di mana, kemudian kapan, mengapa, dan bagaimana. Oke, ini dia unsur-unsur dari teks berita. Kemudian selanjutnya, ya, kita masuk yaitu ke jenis dari teks berita. Ya, apa itu jenis teks berita? Yang pertama, berita langsung. Yang kedua, mendalam. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima, berita opini. Inilah jenis-jenis dari teks berita, ya. Baik, selanjutnya, ya, struktur dari teks berita, ya. Apa itu struktur teks berita? Yang pertama ada kepala berita. Yang kedua, iya, teras atau led berita. Yang ketiga, tubuh berita. Yang keempat, ekor berita. Dan yang kelima, oke, nah strukturnya ada 4. Yang pertama ada kepala, yang kedua ada teras, yang ketiga ada tubuh berita, dan yang terakhir ada ekor berita. Ya, baik. Nah, selanjutnya unsur kebahasaan dari teks berita. Ya, unsur kebahasaan teks berita ini yang pertama adalah mudah dipahami. Yang kedua, menggunakan kalimat yang simple atau kalimat yang sederhana supaya bisa langsung dicerna oleh pembaca. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung. Yang keempat,
menggunakan kalimat verba transitif. Dan yang kelima adalah menggunakan kalimat verba pewarta. Itu dia, oke? Inilah unsur kebahasaan dalam teks berita. Baik, kita saksikan dulu contoh teks. Dia cuplikan dari teks berita, yaitu tentang keadaan alam, atau dalam berita tadi adalah mengenai mangrove, ya. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan LKPD, ya. Sebentar aja lagi ya, 10 menit lagi ya, 10 menit ya. Oke, LKPD-nya sudah siap. Kita panggilkan teman kita yang presentasi tadi ke depan, ayo. Presiden Jokowi hari ini meninjau hutan mangrove atau bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Bandung, Bali. Sudah, berikan tepuk tangan dulu untuk teman kita. Oke. Nah, berikan pertanyaan. Kami dari kelompok apel ialah apa kesimpulan dari teks berita tersebut yang sudah Anda baca? Sekian dari kelompok apel, terima kasih. Yang kalimat satu, ada kalimat satu, bacakan. Kalimat satu. Kesimpulannya adalah Presiden Jokowi hari ini meninjau hutan mangrove atau bakau di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Bandung, Bali. Oke, baik. Ya, silakan duduk. Lanjut lagi. Ya. Jokowi yang mengenakan kemeja putih dan masker coklat ini menambahkan model rehabilitasi mangrove seperti di Badung itu ingin direplikasi pemerintah untuk di provinsi-provinsi lainnya. Ya, baik. Terima kasih. Ada yang berikan tanggapan? Ya. Aul. Berdiri. Pertanyaan kami dari kelompok apel ialah
Dengan siapakah Jokowi didampingi saat pergi ke hutan mangrove di Bandung? Sekian. Di Taman Hutan Raya Ngurah Rai, Kabupaten Badung, Bali. Baik, berikan tepuk tangan yang meriah. Oke, kita berikan tepuk WOW ya. Tepuk WOW. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, oke, baik ya. LKPD-nya boleh dikumpulkan, ya, Paul ya. Sudah? Dengarkan Ibu dulu sebentar. Oke, makasih ya, Ul. Sudah apa, Paul? Yang saya dapat dari pembelajaran tadi ialah bahwa tanaman mangrove adalah tanaman akuatik yang melepaskan sekitar C2H2 ke dalam udara, tetapi tidak menghasilkan hidrogen dan udara. Ya. Dari saya terima kasih. Oke, terima kasih. Dari pelajaran kita kali ini, ya, kalau yang lalu anak-anak ibu akan menyebutkan unsur-unsur berita yaitu 5W1H, dan kali ini anak-anak ibu menuliskan kembali isi berita yang sudah didengar atau ditonton ya, dalam bentuk berita yang di dalamnya ada unsur kepalanya, kemudian ada LED-nya, kemudian ada teras, tubuh, dan ekor berita ya. Sampai di sini pelajaran kita. Nah, jadi apakah kamu senang dengan pelajaran kita kali ini? Senang. Apa yang kamu peroleh dari pelajaran kita kali ini? Iya, betul ya, bahwa berita itu adalah informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Nah, oke, sampai sini pelajaran kita. Jangan lupa PR kita nanti dituliskan lagi berita tersebut dengan kata-kata kamu sendiri. Itu PR-nya ya. Oke, kita berdoa. Kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, pulang berarti kami di perjalanan sampai di rumah dengan selamat. Berarti guru kami ya Tuhan, berarti dalam perjalanannya, yang menyertai dia dalam perjalanannya. Hanya ini dua anakmu, kami panjatkan melalui Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, amin. Amin. Siap, gerak. Kepada Ibu Guru kita, hormat, gerak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh pulang, hati-hati di jalan ya. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Santaria Berisinu Haji. Saya akan melaksanakan PPL siklus 2 di SMP Metodis Kabanjahe, dan saya mahasiswa PPG Angkatan ketiga tahun 2023 LPTK Universitas Negeri Medan. Terima kasih.